Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fizalkan Putra dengan NIM 2210953444 dari kelompok 31. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang responsi awal modul 2 praktikum sistem kendali dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang diagram blok sistem kendali. Jadi, diagram blok sistem kendali terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sinyal, yang kedua subsistem, yang ketiga summing point, keempat branch point. Jadi, sinyal merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Subsistem merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Summing point adalah titik penjumlahan atau pengurangan antara sinyal atau lebih, dan branch point merupakan titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Nah, pada slide ini kita dapat melihat diagram blok sistem kendali. Nah, di sini adalah garis sinyal yang arah panah adalah garis sinyal seperti kita lihat di sini, dan yang berbentuk kotak adalah subsistem. Di sini subsistemnya ada GS dan HS. Dan pada titik di sini merupakan branch point atau titik percabangan. Nah, untuk di sini juga ada titik penyembelahan, itu ada yang X ini ada plus dan minusnya. Itulah yang dinamakan summing point atau titik penyembelahan. Jadi pada blok diagram ini terdapat 1, 2, 3, 4 garis sinyal, satu titik penyembelahan, dan 2 subsistem dan satu titik percabangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dan modifikasi diagram blok. Nah, untuk yang pertama itu tuh hubungan seri. Nah, jadi kita dapat melihat di sini ada dua subsistem dan sinyal X1X, X2S, X3S. Dari blok diagram di atas diketahui untuk S2S itu tuh adalah hasil dari kali X1S dan G1S. Itulah hasil perkalian dari X2S. Sedangkan X3S di sini merupakan hasil kali dari X2S dan X3S. Tinggal dapatlah persamaan 1 dan 2-nya. Selanjutnya, kita akan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 menjadi X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Nah, itulah untuk persamaan hubungan seri pada blok diagram ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan paralel. Di sini terdapat dua subsistem dan satu titik penyembelahan, satu titik percabangan. Di sini ada sinyal X1X, X2S, X3S, dan X4S. Nah, pada blok diagram di atas diketahui bahwa X2S merupakan hasil kali seri X1S dan G1S. Dapatlah kita persamaan 1. Dan X3S merupakan hasil kali X1S dikali G2S, sehingga dapatlah persamaan yang kedua. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penyembelahan di sini di tengah, sehingga dapat kita cari keluarnya X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Nah, jadinya X4S sama dengan X2S dikurang X3S. Kita sederhanakan, X4S sama dengan X1S kali G1S kurang G2S. Selanjutnya, kita akan membahas tentang modifikasi diagram blok. Pertama, itu pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Untuk gambar yang sebelah kiri merupakan titik percabangan sebelum sistem, dan sebelah kanan merupakan uh, pergeseran setelah sistem. Dapat kita lihat di sini ada sinyal X1 dan hasil kali dengan G itu X1G. Sehingga persamaannya menjadi X1 dikali G dikali A. Sedangkan di sebelah kanan merupakan hasil perpindahannya, yaitu X1. Sehingga dapat kita coret X1 dan X1-nya, hingga dapatlah A sama dengan 1 per G. Yang kedua, pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Ini dapat kita lihat bahwa titik percabangannya terletak setelah sistem. Nah, sekarang kita rubah menjadi letaknya menjadi sebelum sistem. Sehingga persamaannya X1 kali A sama dengan X1 kali G. Kita dapat menghilangkan X1 X1-nya dicoret sehingga dapatkan A sama dengan G. Untuk yang ketiga, yaitu pergeseran titik penyembelahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Di sini titik penyembelahannya terletak sebelum sistem. Akan kita ubah menjadi
subsistem G, jadinya akan terubah titik penyebelahnya menjadi setelah subsistem G. Sehingga didapat persamaan X3 sama dengan X1 kurang X2 kali G, X3 sama dengan X1 kali G dikurang X2 kali G. Dan untuk setelah dirubah yaitu X3 sama dengan X1G kurang X2A. Didapatlah persamaan X1G kurang X2G sama dengan X1G dikurang X2A dan G sama dengan A. Yang keempat, kita akan membahas tentang pergeseran titik penyebelahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Pada gambar ini, yang di kiri adalah titik penyebelahan setelah sistem, dan yang kanan adalah sebelum sistem yang ditambahkan satu sistem lagi A. Pada sebelum penyebelahan setelah sistem, itu persamaannya X3 sama dengan X1 dikali G dikurang X2. Sedangkan di penyebelahan sebelum sistem menjadi X3 sama dengan X1 kurang X2 kali A dikali G. Sehingga kita akan menyederhanakannya, X1 kurang X2A kali G sama dengan X1G kurang X2. Dan X1 kali G dikurang X2A kali G sama dengan X1 kali G dikurang X2. Sini kita dapat mencoret X1 kali G. Dapatlah persamaan X2 kali A kali G sama dengan X2. Dan A dapat disederhanakan menjadi A sama dengan 1/G. Selanjutnya, kita akan membahas sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sistem kendali lingkar terbuka. Pengertiannya yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Seperti kita lihat hanya satu arus saja, yaitu sinyal RS yang ada subsistem GS, sehingga fungsi alihnya CS per RS sama dengan GS. Dan keluaran sistemnya CS sama dengan GS RS. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem kendali lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Dapat kita lihat di sini adalah ada dua buah subsistem dan satu titik penyebelahan dan sinyalnya. Di sini dapat kita lihat adanya umpan balik HS, yaitu fungsi alihnya CS yang di sini sama dengan ES dikali GS. Dan ES sendiri dapat kita cari dengan RS dikurang BS. Itulah persamaan duanya. Dan BS dapat kita cari CS dikali HS. Nah, itulah persamaan 3. Selanjutnya, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 menjadi ES sama dengan RS kurang CS, HS, itulah persamaan 4-nya. Setelah itu, substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 menjadi CS sama dengan RS kurang CS HS dikali GS. Sekarang kita akan mengkalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RS GS dikurang CS HS GS. Selanjutnya, pindahkan CS HS GS ke ruas kanan menjadi CS tambah CS HS GS sama dengan RS GS. Keluarkan nilai CS sehingga CS 1 tambah GS HS sama dengan RS GS. Lalu pindahkan RS ke ruas kiri dan 1 tambah GS HS ke ruas kanan menjadi CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS HS. Yang ketiga, itu ada perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Dapat kita lihat, yaitu pada sistem lingkar terbuka itu kurang stabil dan teliti, sedangkan untuk sistem lingkar tertutup itu lebih stabil dan teliti. Dan yang kedua, untuk sistem lingkar terbuka itu lebih mudah dibuat, sedangkan sistem lingkar tertutup lebih susah dibuat. Dan sistem lingkar terbuka tidak ada umpan balik, dan sedangkan sistem lingkar tertutup terdapat umpan balik. Yang keempat, sistem lingkar terbuka itu murah. Dan yang kelima, sistem lingkar tertutup itu dan untuk sistem lingkar tertutup itu mahal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengendali PID. Kontrol PID digunakan untuk memperbaiki performansi sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Contoh, mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state. Yang kedua, meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengendali proporsional. Itu jenis kontrol ini menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan input. Sini ada satu sistem KP dan sinyal titik penyebelahan dan juga ada sinyal. Dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error E dengan sinyal kontinu U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KP. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik pengendali proporsional. Jika KP diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan respon akan semakin lama. Kedua, jika KP diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat, mendekati steady state dan respon akan semakin singkat. Ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot, dan oscillasi terlihat jelas. Keempat, nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state dan tetapi tidak menghilangkannya.
Selanjutnya, itu kedua pengendali integral. Itu jenis kontrol ini menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan nol. Ini dapat kita lihat itu ada sinyal ES dan S, dan satu subsistem KI per S, dan satu titik penjumlahan. Dalam pengendali integral, nilai error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT sama dengan KI integral 0 sampai T ET dt. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per RS sama dengan KI per S. Ketiga, pengendali derivatif, yaitu jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Dapat kita lihat bahwa satu subsistem KDS dan satu titik penjumlahan. Dan pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut ini. UT per ET sama dengan KD DET per DT. Dan domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KDS. Untuk karakteristik pengendali derivatif, yaitu yang pertama, pengendali derivatif tidak dapat menghasilkan output jika ada perubahan input. Kedua, jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD dan laju perubahan error. Ketiga, pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan kestabilan sistem. Keempat, dengan meningkatkan nilai KD dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengendali derivatif, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal satu sistem, tapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunanya. Kerja pengontrol diferensial hanyalah efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa kontrol lainnya. Yang keempat, pengendali proporsional integral. Jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan integral dari input. Dapat kita lihat sistemnya itu KP tambah 1 tambah TIS per TIS. Ada titik penyebelahannya di sini. Berdasarkan gambar di atas, UT sama dengan KP ET tambah KP per TI integral 0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP tambah 1 TIS per TIS. Untuk karakteristiknya sendiri, yaitu satu, adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Dua, tidak mengembalikan error pada nilai nol, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Tiga, responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Keempat, nilai overshootnya tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal restem dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KP, KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya kita akan membahas pengendali proporsional derivatif. Dan jenis kontrol ini untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Itu dapat kita lihat pada diagram bloknya, sistem dan titik penyebelahan. Dari gambar di atas dapat kita lihat UT sama dengan KPET tambah KP DTD DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis S per S sama dengan KP ditambah TDS. Dan karakteristiknya, satu, respon sistem sangat cepat, dua, overshoot rendah, tiga, kerja dari diferensial kontrol saat ini nilainya berubah. Dan untuk hanya itu tentang pengendali proporsional integral derivatif. Jadi jenis kontrol ini menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Dapat kita lihat pada diagram bloknya, sehingga didapatkan UT sama dengan KP ET tambah KP per TI integral 0 sampai T ET dt tambah KP pilih TD DET per dt. Dengan KP adalah suku pengendalian proporsional TI waktu integral dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP 1 tambah TIS per TI TD S kuadrat per TIS. Dan karakteristiknya itu memperbaiki respons transient, dua, menghilangkan nilai error steady state, tiga, mengurangi overshoot. Dapat kita lihat untuk perbandingannya di sini itu respon loop tertutup, rest time, overshoot, settling time, dan steady state error. Untuk proporsional itu menurunkan,
Per meningkatkan, seteling time-nya perubahan kecil, dan steady state menurunkan atau mengurangi. Sedangkan untuk integral, itu resistance menurunkan, overshoot-nya meningkatkan, seteling time-nya meningkatkan, dan steady state error-nya mengeliminasi. Dan untuk derivatif, itu resistance perubahan kecil, overshoot-nya menurunkan, dan seteling time menurunkan, steady state error perubahan kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang parameter tanggapan peralihan PID. Pertama, itu time constant atau TC, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Rest time atau TR, waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Ketiga, setting time, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2%, atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Keempat, itu delay time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. 5. Maksimum persen overshoot atau MP, nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Persen MP sama dengan CTP kurang cetak hingga per cetak hingga dikali 100%. 6. Time peak atau TP, itu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Dapat kita lihat di sini gambarnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penalaan tuning PID. Satu yaitu metode trial dan error. Itu metode trial dan error dalam tuning PID itu adalah salah satu pendekatan yang umum yang digunakan untuk menentukan parameter yang sangat tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Kedua, metode Ziegler-Nichols, yaitu metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode tuning ini dilakukan dengan eksperimen asumsi model belum diketahui atau yang tidak diketahui, bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum dan 5% terhadap masukan step. Yang ketiga itu metode Choi-Chun, yaitu pengembangan metode tuning PID dari metode Ziegler-Nichols, yaitu versi yang lebih baik dari metode Ziegler-Nichols. Penelitian ini mirip dengan metode Ziegler-Nichols, tapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa Choi-Chun memberikan waktu naik yang lebih cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.